kita yang paling berharga untuk kita semua. Kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bertemu muka dengan hadirat Bapa yang luar biasa. Mari yuk saya undang keluarga Gregorio, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini kami boleh terus di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, di dalam berkat marifat yang Kau berikan pada kami bersyukur Tuhan. Kini Tuhan, sebagai tanda ucapan terima kasih kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati, buka telinga, buka pikiran kami Tuhan. Sebagai seorang anak, seorang hamba dan seorang murid di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Yes, haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita mau katakan. Kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Kita mau muliakan nama Yesus yang luar biasa sekali. Haleluya. Yes. Mari semua siap-siap kita mau katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yesus, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi ternyatakan lebih dahsyat lagi dari lubuk hati kita. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. 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 Kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Kita mau mengatakan bahwa setiap hati kita tenang sebab Engkau selalu beserta kita. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyanyikan pujian ini. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Sebab Tuhan memimpin langkah setiap Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang
dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kita mau menyatakan lagi dari awal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah setiap hati kita, sebab tangan kita dipegang oleh Tuhan. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. mari kita sama-sama menyembah Dia. Tangan-Mu yang teguh Tuhan, yang memegang hidup kami. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Yesus Kristus nama-Mu Tuhan. Engkaulah Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami satu-satunya. Dengan tangan-Mu yang kuat, dengan tongkat dan gadamu, Engkau memimpin kami tetap di jalan-Mu yang benar Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa, gunung keselamatan kami, kota benteng perisai kami, Alfa dan Omega Bapa. Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan untuk kami sembah sujud. Sebab nama-Mu Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. El Shaddai Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu berhasil. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau tahu segala apa yang dalam hati kita. Engkau tahu segala permasalahan kita. Yes Tuhan. Engkau yang Lebih tahu
cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu Cara untuk setiap membuka jalan-jalan kita. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Engkau yang lebih mengerti Cara untuk setiap menolong setiap hidup kita. cara untuk menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, janjimu tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati setiap janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang tidak akan pernah gagal di dalam hidup kami. Mungkin keadaan, mungkin saudara, mungkin keluarga kami boleh mengecewakan kami Tuhan, tapi kami tahu satu hal, Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan, Yes, tidak amin. pernah lalai dan tidak pernah terlambat. Yes, Engkaulah iya dan amin, Alfa dan Omega kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami selebar-lebarnya, jadikan hati kami menjadi ladang yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, benih-benih itu tertanam, terkubur dan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Shalom, selamat malam Jemaat GBG Gorio dimanapun kita berada. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan luar biasa dan semuanya dipelihara Tuhan luar biasa. Saya dengar puji Tuhan bahwa belakangan hari ini kita mendengar banyak kabar baik di mana korban infeksi virus corona semakin menurun. Jangan berbesar hati, jangan besar kepala, kita terus patuhi protokol kesehatan yang ada, terus berdoa dan percaya Tuhan akan membantu kita untuk kita bisa melewati masa krisis ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari saya mau undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita satu hati, satu pikiran, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh diberkati Tuhan
atas kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan yang sempurna terhadap setiap kami Bapa. Bersyukur Tuhan di malam hari ini kami masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mau belajar sesuatu pada malam hari ini, sehingga Tuhan malam hari ini di ibadah ini Tuhan kami dibekali dengan pengetahuan yang baru, dibekali dengan pendalaman Alkitab yang lebih lagi Tuhan, supaya kami semakin mengerti isi hati-Mu, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati kami Bapak. Biarlah kami yang mendengar akan mudah mengerti Tuhan, supaya firman-Mu tidak hanya kami paham, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini, rahasia keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Semua saya percaya mau keluarganya bahagia dan diberkati Tuhan. Ada amin? Percaya ya? Saya percaya sekali. Dan saya percaya ini adalah kerinduan baik saya maupun jemaat sekalian, bisa memiliki keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Rahasianya ada pada malam hari ini. Kita mau saksikan sama-sama, kita mau dengarkan sama-sama, kita mau belajar sama-sama pada malam hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 133 ayat pertama sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini adalah potongan lirik lagu yang cukup terkenal, dan saya sering sekali menyanyikan lagu ini waktu saya masih sekolah minggu. Dan di malam hari ini kita akan mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Rahasia keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Kuncinya ada di ayat yang pertama. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu adalah kunci, itu adalah rahasia. Kuncinya adalah hidup bersama dengan rukun. Hidup bersama dengan baik-baik. Kenapa kita harus baik-baik? Karena dalam sebuah keluarga adalah hal yang paling penting menurut Tuhan. Yesus melakukan mukjizatnya pertama di pernikahan Kana. Padahal Yesus mengemban sebuah misi prioritas. Yesus hanya punya waktu 3,5 tahun untuk dia bisa mengabarkan Injil dan mati di kayu salib untuk mengemban misi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan misi itu, misi yang begitu penting, misi yang begitu luar biasa, dimulai dari mengadakan mukjizat di sebuah keluarga, di pernikahan di Kana. Mengapa demikian? Saya percaya karena Yesus, karena Tuhan menganggap keluarga adalah segalanya. Family is everything. Bahkan di Alkitab kalau saudara menyadari di Alkitab, di awal Alkitab ada keluarga yang bernama Adam dan Hawa. Dan di akhir Alkitab diawali dengan keluarga dan diakhiri dengan keluarga, di mana di kitab Wahyu Yesus adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanita, dan kita mau menyongsong dia di surga yang kekal nanti. Kenapa Alkitab yang begitu luar biasa diawali dengan pernikahan dan diakhiri dengan pernikahan? Karena bagi Tuhan pernikahan adalah penting. Bagi Tuhan keluarga adalah segalanya. Keluarga sangat penting. Dan saya mau kecamkan pada malam hari ini, ini firman Tuhan pasti akan menolong setiap kita, bahwa hidup rukun dalam keluarga adalah kunci rahasia keluarga diberkati Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya mewujudkan hidup bahagia dan rukun dalam keluarga? Bagaimana caranya kita mewujudkan hidup bahagia dan rukun dalam keluarga? Jawabannya, hidup takut akan Tuhan.
tidak lain tidak bukan. Hidup takut akan Tuhan itu bicara tentang hormat kepada Tuhan. Bicara tentang kita melakukan perintah Tuhan. Taat tunduk kepada Tuhan. Bagian dari takut akan Tuhan adalah hormat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita mau hidup rukun bersama, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Bukan takut akan masalah, bukan takut akan sakit penyakit, tapi kita takut sama Tuhan. Bukan takut gak bisa makan, bukan takut gak ada duit, bukan takut suami, bukan takut istri, tapi takut sama Tuhan. Firman Tuhan, ini ngomong firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Mazmur 128 ayat 1 sampai ke 6. Judul perikopnya ialah berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kita sudah baca 2 perikop pada malam hari ini, di mana tadi di Mazmur 133-1-3, kalau hidup rukun bersama, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup rukun bersama, dengan otomatis Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup rukun? Kita mau belajar dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ke 6, 2 kali firman ini berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan di ayat yang keempat, sungguh demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kuncinya kalau mau diberkati Tuhan, bahagia dalam keluarga, anggota keluarga harus takut sama Tuhan. Dan laki-laki, perhatikan, imam dalam keluarga, suami harus takut kepada Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan ini, begitu janji Tuhan luar biasa. Dia katakan, baiklah keadaanmu, berbahagialah engkau. Istrimu seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kebahagiaan Yerusalem bicara tentang susu madu berlimpah-limpah. Adalah berkat yang luar biasa, baik jasmani, baik rohani. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, cucu, damai sejahtera atas Israel. Daud pernah berkata, kalau dahulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku lihat orang yang takut sama Tuhan itu anak cucunya meminta-minta. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci supaya kita bisa hidup rukun. Dan ketika kita hidup rukun, dengan otomatis Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Masing-masing anggota keluarga tentu saja punya peran. Karena kita lihat tadi perikop, tadi di Mazmur 128 ada istri, ada anak-anak, dan ada laki-laki yang takut akan Tuhan. Bicara suami, istri, dan anak-anak. Dalam rumah tangga, dalam keluarga ada suami, istri, dan anak-anak. Anggota keluarga harus takut sama Tuhan. Hormat akan Tuhan, lakukan firman Tuhan adalah bagian dari rasa kita hormat dan takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu penting, saya mau katakan pada malam hari ini, jemaat Tuhan harus mengerti ini, bahwa kita semua anggota keluarga memiliki peranan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Karena keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan ini adalah yang Tuhan mau, bukan kita yang mau. Tuhan yang mau. Dia mau ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan
Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Istrimu akan seperti pohon anggur, anak-anakmu akan seperti pohon zaitun. Engkau akan melihat berkat anak-anakmu dari anak-anakmu, anak cucu kita diberkati Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu penting untuk masing-masing anggota keluarga punya peran aktif, punya peran untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Siapa yang mau keluarganya diberkati Tuhan? Siapa yang mau keluarganya berbahagia diberkati Tuhan? Angkat tangannya, angkat tangan. Haleluya, haleluya. Dan saya mau kasih tahu, meskipun saya nggak lihat tangan saudara, Tuhan melihat tangan saudara. Yuk kita mau buka firman Tuhan lagi. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai yang ke-25. Dilanjutkan di ayat 22 sampai 33. Dan kita lanjut lagi di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-4. Masing-masing anggota keluarga berperan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Yang pertama saya mau bahas peranan istri. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai yang ke-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk yang saya maksud di sini adalah tunduk dalam kebenaran, tunduk dalam kekudusan, tunduk dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan tunduk kepada hal yang salah. Karena begini konsepnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri kepada suami tunduk sama seperti jemaat kepada Kristus. Saya mau tanya, apakah Kristus melakukan kesalahan? Apakah Kristus melakukan dosa? Tidak. Oleh sebab itu dikatakan dalam segala sesuatu haruslah istri tunduk kepada suami. Tunduk yang mana? Dalam sesuatu hal yang benar. Tunduk dalam kebenaran. Tunduk dalam kekudusan. Tunduk dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Pak Pendeta, tapi ada suami saya yang belum baca Alkitab. Kita ajak baca Alkitab. Baik-baik kita ajak baca Alkitab. Kalau masih belum mau juga, jangan dimarahin suaminya. Jangan ditunjuk-tunjuk suaminya. Bawa dalam doa, karena doa istri sangat didengar Tuhan. Kenapa? Karena istrinya bertujuan untuk buat suaminya baik. Kalau ada suami yang salah, suami yang begitu arogan, suami yang begitu galak, mungkin kita sebagai istri, saya gak tahan. Pak Pendeta gampang ngomong, Pak Pendeta laki-laki, istri saya ngalamin. Saya digamparin sama suami saya dipukulin sama suami saya dikata-katain sama suami saya. Kadang-kadang kalau kata-katain saya bawa-bawa mama saya, bawa-bawa papa saya. Adik saya dibawa-bawa juga sama dia. Apa kita harus marah balik? Tidak. Hei suami-suami, istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bawa dalam doa, bawa dalam doa, bawa dalam puasa. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada setiap orang yang tertindas. Tuhan tidak akan tinggal diam. Suaramu Tuhan dengar, doamu Tuhan dengar. Asal posisinya kita dalam kondisi yang baik, kita benar, tapi suami kita tidak ikut kebenaran firman Tuhan. Masih merokok, masih main judi. Kita kadang-kadang gregetan. Aduh, udah dibilangin duit gak ada, dia masih main judi lagi. Duit gak ada, dia masih ngerokok lagi. Duit gak ada, dia masih narkoba lagi. Kadang-kadang hati ini jengkel, kadang-kadang kesel. Hei, perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tapi dia salah Pak Pendeta. Ya dia salah, doakan dia. Saya percaya omelanmu tidak merubah dia, tetapi doa bisa merubah hidupnya.
Karena Tuhan sanggup merubah hidup orang lain. Kita nggak sanggup merubah hidup orang. Saya nggak sanggup merubah hidup jemaat. Saya nggak sanggup merubah hidup istri saya. Saya nggak sanggup merubah hidup anak saya. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Tuhan sanggup merubah hidup setiap orang. Nah, ketika saya mau sebagai pemimpin keluarga ini harus dalam doa, harus dalam pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan mustahil. Tunduk sama Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk dalam kebenaran, tunduk dalam kekudusan, tunduk dalam ketaatan ketaatan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Yang kedua, suami. Nah, ini bagian suami nih bapak-bapak nih ya. Suami. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya lompat ke ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Perhatikan bapak-bapak, suami punya peranan yang luar biasa. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri Kristus bagi jemaat, yang artinya adalah berkorban. Nah, seperti kasih Tuhan kepada jemaat, begitulah suami harus mengasihi istri. Nah, ini repot ini, tapi harus kita lakukan. Susah, bukan berarti kita nggak mungkin lakukan. Kita mungkin lakukan, tapi susah. Bisa kita lakukan. Mau nggak kita lakukan itu? Kalau kita mau lakukan, kita pasti bisa. Seperti kasih Tuhan kepada jemaat, begitulah suami harus mengasihi istri. Kasih di sini bahasa aslinya agape, unconditional love, kasih yang tidak mengenal situasi. Apapun situasinya, apapun kondisinya, harus mengasihi istri. Tapi kadang-kadang Pak Pendeta, istri saya bawelnya minta ampun. Kasihi dia. Ada amin? Iya, kasihilah dia. Aduh, kadang-kadang istrinya bawel, komplain terus, ngomel-ngomel. Yang paling parahnya minta duit terus, jajan online terus. Tokopedia lagi, Shopee lagi, Tokopedia lagi, Shopee lagi, jajanan online terus. Saya mau katakan, kasihilah istrimu. Unconditional love. Seperti apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat. Jemaat ibarat suami mengasihi istri. Suaminya sebagai Kristus, istrinya sebagai apa? Sebagai jemaat. Jemaat mau bagaimanapun juga Tuhan tetap sayang jemaat. Betul tidak? Kita mau bagaimanapun juga Tuhan tetap sayang kita. Lupa gak kita kadang-kadang kita doa Tuhan berkati saya, Tuhan berkati. Jadi kalau misalnya istri kita dikit-dikit minta duit, ya jangan salahkan, memang begitu kondisinya. Kadang-kadang istri saya ngomel-ngomel. Lah, bukankah jemaat sering ngomel-ngomel sama Tuhan? Kadang-kadang salahnya bukan salah Tuhan, jemaat ngomel-ngomelnya sama Tuhan. Istri saya suka sungut-sungut, suka komplain. Terus bukankah jemaat paling sering komplain sama Tuhan? Paling sering ngomel-ngomel sama Tuhan? Jangankan jemaat, saya juga sering kadang-kadang pernah komplain sama Tuhan, kadang-kadang juga pernah ngomel sama Tuhan. Ya sudah, apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Apa Tuhan berhenti sayang sama kita? Tidak. Tuhan masih mengasihi kita karena Tuhan punya kasih namanya agape, unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak mengenal situasi dan kondisi. Dulu istri kita ramping, sekarang udah turun mesin 2 kali, turun mesin 3 kali, anak udah 2, anak 3. Dulu gitar Spanyol, sekarang gitar bass. Tetap harus I love you. Ada amin bapak-bapak? Iya, kita harus sayang sama dia. Kita harus mengasihi dia.
Jangan kita malahan komplain sama Tuhan. Kenapa jadi begini Tuhan? Kenapa jadi begini Tuhan? Dia begitu juga gara-gara kita, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Gara-gara kita juga, Pak. Kita harus mengasihi istri kita. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, apapun situasinya. Kalau dia minta uang terus kasih. Kalau dia ngomel terus dengerin. Istri-istri cuma perlu didengerin. Jangan dijawab, dengerin aja, dengerin. Soalnya kadang-kadang pertanyaannya itu adalah pertanyaan jebakan. Dia nggak perlu jawaban kita, yang dia perlu cuman bagaimana kita mendengarkan dia. Oleh sebab itu suami, kita harus bertindak, kita harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Jemaat doa Tuhan dengar. Kadang-kadang doanya aneh-aneh, kadang-kadang permohonan aneh-aneh, Tuhan dengar. Oleh sebab itu kita sebagai suami, kata istri kita mintanya aneh-aneh, ngomel terus, dengerin. Nah itu baru namanya mengasihi, unconditional love. Yang kedua, berkorban. Suami harus berkorban. Sama seperti Kristus telah berkorban mati di kayu salib untuk manusia. Istrinya protes, Pak, jangankan berkorban, Pak, minta duit sayur aja 25.000, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Jangankan berkorban nyawa, minta 25.000 aja setengah mati saya katanya. Aduh, kalau ada bapak-bapak yang model begini malam hari ini bertobat, Pak. Ya, bertobat, kita sama-sama bertobat. Berkorban sama seperti Kristus berkorban untuk manusia. Kadang-kadang kita berkorban pikiran, kerja, capek. Pulang kadang-kadang istrinya marah-marah. Jangan kita ikut marah. Jangan kita bilang, kamu tahu gak saya sudah kerja sedemikian capek dari pagi sampai malam. Kondisi lagi corona, duit susah, kamu pulang ngomel-ngomel. Kalau model kita pria begitu artinya kita kerja gak ikhlas. Kalau kita pria modelnya begini artinya kita melakukan sesuatu untuk keluarga tidak ikhlas. Kalau engkau sudah capek pulang, istri begitu bawel, dengerin. Karena itu adalah bagian tugas dari suami. Makanya suami kita harus kuat. Kuat di dalam Tuhan, bukan kuat berantem. Bukan kuat ngomong kencang, tapi kita harus kuat dalam kesabaran kita. Kuat dalam dalam berdoa. Kuat dalam dalam bertekuk lutut berdoa kepada Tuhan. Kuat dalam berpuasa. Baik puasa makan, puasa ngomong. Kita harus belajar untuk mendengar. Belajar untuk memposisikan diri kita di rumah tangga kita. Mengasihi istri. Berkorban untuk keluarga kita. Pekerjaan kadang-kadang susah. Emang kita harus kadang-kadang anak, apalagi kalau anak sakit. Bisa-bisa enggak tidur. Kita sebagai suami harus siaga, harus bantu anak kita. Kalau kadang-kadang anak kita malam bangun minta susu, minta apa, layani mereka. Layani mereka. Karena itulah tugas seorang pria. Tugas seorang suami. Itulah kenapa kita ini pria dikatakan pria, kita bukan laki-laki. Bedanya boy sama man. Kalau boy itu anak-anak, anak laki-laki. Tidak ada namanya anak pria, tidak ada. Anak laki-laki bahasa Indonesia. Kalau kita laki-laki dewasa sebutnya apa? Pria. Man, not boy. Pria, bukan laki-laki. Kalau laki-laki bicara tentang masih anak-anak. Kalau anak-anak masih apa? Saya, ego, saya, aku, milikku, harus aku. Istriku harus melayani aku, egois banget. Kadang-kadang istri sudah capek ngurus keluarga, masak, harus layani saya. Harus bukain sepatu saya. Harus siapkan air panas untuk saya. Hei, laki-laki Kristen tidak begitu. Laki-laki pria Kristen, prianya Tuhan, pria sejatinya Tuhan, harus melayani istri, melayani anak-anak, melayani Tuhan, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk istri, memberi yang terbaik untuk istri, dan mengasihi anak-anak.
Jangan menimbulkan amarah seperti di Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau memang harus mungkin kita sentil kuping anak kita. Saya mau kasih tahu, kalau saya sentil kuping anak saya, hati saya juga sebenarnya luka. Tapi saya perlu untuk hajar pantatnya. Maaf kata, saya harus hajar pahanya. Kalau dia nakal, kalau dia bandel, udah kita bilang dia gak mau ngerti, saya terpaksa harus hantam. Dengan kasih. Ketika kita hantam dia, ketika kita pukul, kita jelaskan sama anak kita, kamu tahu gak kenapa papi pukul kamu? Dia lugu. Dia gak tahu apa-apa kenapa dia pukul. Kita jelasin, tadi kamu papi udah bilang, jangan main air. Tadi papi udah bilang, jangan main air, jangan meludah sembarangan. Kalau pipis harus di toilet, jangan pipis sembarangan. Kita jelaskan sama dia. Dengan begitu amarahnya tidak bangkit. Dia akan mengerti kenapa papanya marah. Dia mengerti kenapa papinya marah. Dan dia tidak akan mengulang kembali. Anak itu gak bisa kita langsung tunjuk dia, kita hina dia. Kita bilang apa sama dia? Kamu udah besar. Papi sayang kamu. Kamu tuh anak pintar. Kamu anak luar biasa. Kalau anak pintar, anak luar biasa, dia gak coret-coret tembok. Kalau orang dewasa tidak coret-coret tembok. Anak pintar tidak coret-coret tembok. Dengan begitu dia mengerti bahwa, oh iya papi saya gak pernah coret-coret tembok, mami saya gak pernah coret-coret tembok. Dengan sendirinya dia akan belajar dewasa. Dia akan belajar mengerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini tugas suami, Pak. Ini tugas suami, Pak. Kita yang memimpin keluarga ini, kita sebagai imam, kita harus belajar untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Amin. Istri cuma penolong kita, Pak. Kadang-kadang istri juga salah, gak bisa nolong dengan baik. Sabar, Pak. Terima dia apa adanya. Ajari dengan baik. Nasihati dengan baik. Niscaya istri kita akan menjadi perempuan yang paling luar biasa. Firman Tuhan bilang apa? Istrimu akan seperti apa? Pohon anggur. Istrimu akan seperti pohon anggur, subur di dalam rumahmu, menghasilkan buah, menghasilkan kenikmatan yang luar biasa. Bisa dinikmati, anak-anakmu bisa menikmati mamahnya begitu luar biasa. Dimulai dari pria-pria yang takut sama Tuhan, suami-suami yang mengasihi istri, suami-suami yang rela berkorban, suami-suami yang memberi yang terbaik, suami-suami yang mendidik dan menasihati anak dengan baik. Yang terakhir, peran anak-anak untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Anak-anak di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Tidak boleh tidak, harus. Dikatakan firman Tuhan bilang, gak boleh nawar, harus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya mau beritahu anak-anak punya peran yang luar biasa. Engkau harus taat, tunduk kepada orang tuamu karena haruslah demikian. Kita sebagai anak tunduk sama orang tua, hormat sama orang tua. Firman Tuhan, saya mau beritahu ada 10 perintah Tuhan dan hanya satu dari 10 Taurat Tuhan yang mengandung janji, yaitu apa? Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tempat yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Amin. Anak-anak Tuhan, amin. Hei anak-anak, saya mau beritahu, ketika engkau hormat sama orang tuamu, ketika engkau mengasihi orang tuamu, engkau boleh percaya omongan saya karena omongan saya terbukti, hidupmu tidak akan susah. Hei anak-anak dengar, anak-anak muda dengar, yang masih punya orang tua dengar. Kalau engkau mengasihi orang tuamu, engkau hormat sama orang tuamu, engkau tunduk sama orang tuamu, engkau mentaati, engkau menghormati mereka,
Firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Berbahagialah engkau dan panjang umurmu di bumi. Hidupmu tidak akan susah. Hei anak muda, engkau jangan takut miskin kalau engkau sayang orang tuamu. Kalau engkau menempatkan orang tuamu sebagai orang yang terpandang, orang yang terhormat, yang engkau pandang luar biasa. Saya mau beritahu, malam hari ini saya mau beritahu, hidupmu tidak akan susah. Engkau diberkati Tuhan luar biasa. Hoki luar biasa. Ada keberuntungan yang akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Ada berkat yang terus mengalir dan tidak ada henti-hentinya. Kalau kau belajar hormat sama orang tuamu. Meskipun orang tuamu jauh dari Tuhan. Meskipun orang tuamu kadang dia salah. Kadang dia gak benar. Ketika engkau punya hati Kristus. Ada unconditional love dalam hatimu. Karena engkau adalah seorang yang anak yang takut akan Tuhan. Engkau hormati mereka. Engkau berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya, saya mau bilang, batu karang yang keras aja hancur dengan tetesan air. Malam hari ini saya mau ajak keluarga-keluarga GB Gregorio harus bahagia dan diberkati Tuhan. Ada amin? Hidup rukun, takut sama Tuhan, ikutin perintah Tuhan. Pahami perintah Tuhan. Hari ini suami, hormati istrimu, mengasihi istrimu. Hai istri-istri, tunduklah sama suamimu. Hai anak-anak, taatlah, hormatlah kepada orang tuamu. Simple. Sangat mudah untuk kita bisa lakukan. Dan malam hari ini langsung praktek. Abis dengar khotbah, langsung nengok sama istri. Istri nengok sama suami. Nengok sama anak-anak. Peluk mereka. Katakan apa? Aku mengasihimu. Lakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Karena keluarga kita adalah segalanya untuk kita. Pada malam hari ini, saya percaya apabila peran dari anggota keluarga tercapai, niscaya keluarga kita akan hidup rukun. Dan inilah rahasia keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Anugerah besar Tuhan, kami bisa ditempatkan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati keluarga kami Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami sebagai istri, kami sebagai suami, kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau belajar untuk mematuhi perintah-Mu Tuhan, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan, suami-suami kami mau menghormati istri, mengasihi istri. Istri-istri bisa tunduk kepada suami dan anak-anak bisa untuk taat hormat kepada orang tua. Dan bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Ini adalah hubungan yang luar biasa. Hubungan yang mewujudkan kerukunan yang luar biasa dalam keluarga. Firman Tuhan berkata kalau kita hidup rukun, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Ajar kami Tuhan. Hidup ini adalah proses. Izinkan kami untuk masuk dalam proses-Mu Tuhan. Supaya kami bisa memiliki peran kami masing-masing. Dan kami bisa menjalani peran kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga kami yang mungkin kami jauh dari keluarga kami. Kami jauh dari orang tua kami Tuhan. Mungkin orang tua kami sedang berada di luar pulau Tuhan. Mungkin anak-anak kami sedang berada di luar negeri Tuhan. Siapapun keluarga, anggota keluarga yang sedang studi di luar negeri, kami percaya Tuhan, dimanapun kau berada, tali keluarga tidak akan pernah putus. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati setiap keluarga GB Gregorio. Setiap keluarga yang malam hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau di sampingmu ada istrimu, di sampingmu ada suamimu, ada anak-anak, pegang tangan mereka. Pegang tangan mereka. Pegang tangan mereka. Malam hari ini aku mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah tali keluarga ini Tuhan tidak akan pernah putus di dalam nama Yesus. Tidak ada roh pemecah. Segala kutuk, segala kuasa jahat yang mau menghancurkan keluarga, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini semakin dekat, semakin akrab, semakin lekat Tuhan. Dan kami, keluarga kami Tuhan, bisa memiliki kehidupan yang bahagia dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa ini, berkati kota ini Tuhan. Pulihkan kami Tuhan di tengah-tengah krisis ini Tuhan. Sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang Tuhan. Karena kami percaya ada pelangi sehabis hujan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat dua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai pekerjaanmu. Tuhan berkati kehidupanmu dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.